kelahiran dan ancaman bom nuklir. Ketika cahaya menjadi kegelapan. Pada suatu pagi di bulan Juli 1945, di Gurun Sunyi, New Mexico, langit pecah oleh cahaya yang tak dikenal dunia sebelumnya. Api yang menyilaukan, suara yang membelah bumi, dan debu yang naik seperti jamur raksasa ke angkasa. Para ilmuwan, yang sebelumnya hanya berurusan dengan rumus dan teori, kini menatap ciptaan mereka dengan takjub, ketakutan, dan penyesalan. Itulah Trinity Test, uji coba bom nuklir pertama dalam sejarah umat manusia. Sejak saat itu, dunia berubah. Ilmu pengetahuan yang lahir dari rasa ingin tahu tentang atom, kini telah melahirkan senjata pemusnah massal. Dan dalam hitungan minggu, 2 kota di Jepang akan lenyap dari peta. Ini adalah kisah tentang kekuatan paling mengerikan yang pernah diciptakan manusia. Sebuah kisah di mana kecerdasan berpadu dengan kehancuran. Misteri di dalam atom. Di awal abad ke-20, atom dianggap sebagai partikel terkecil dan tak bisa dibagi lagi. Namun, penemuan radiasi oleh Henry Becquerel dan karya besar Marie Curie mulai membuka pintu ke dunia yang tersembunyi, dunia nuklir. Lalu, Albert Einstein menulis persamaan sederhana, E/mc². Dalam persamaan itu tersembunyi rahasia besar. Massa dapat diubah menjadi energi, dan dalam jumlah yang luar biasa besar. Namun tak ada yang menyangka bahwa persamaan itu suatu hari akan memicu ledakan yang bisa memusnahkan kota dalam sekejap. Ketakutan yang membangun bom. Tahun 1938, 2 ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Lise Meitner menemukan bahwa inti uranium bisa dibelah, menghasilkan energi dan neutron baru yang bisa memicu reaksi berantai. Penemuan ini membentuk dasar dari fisi nuklir. Saat Nazi mulai menginvasi Eropa, banyak ilmuwan Yahudi melarikan diri ke Amerika Serikat. Mereka membawa serta kecemasan, bagaimana jika Hitler lebih dulu mendapatkan bom atom? Dengan dukungan Albert Einstein, surat dikirim ke Presiden Roosevelt, memperingatkan tentang potensi senjata baru ini. Maka dimulailah proyek Manhattan, proyek rahasia yang akan mengubah dunia selamanya. Proyek Manhattan menciptakan Tuhan dalam tabung logam. Di Gurun Los Alamos, ilmuwan terbaik dari seluruh dunia dikumpulkan. Robert Oppenheimer memimpin proyek itu. Para fisikawan, kimiawan, teknisi semua bekerja dalam tekanan besar, di bawah bayang-bayang perang dan ketakutan. Dibangunlah 2 jenis bom. Little Bow, berbahan uranium. Fat Man, berbahan plutonium. Sebelum menjatuhkan bom ke medan perang, mereka melakukan uji coba. Juli 1945, bom plutonium diledakkan di gurun. Cahayanya melebihi matahari pagi. Suaranya menggema hingga puluhan kilometer. Awan jamur naik dan menghitamkan langit. Hiroshima dan Nagasaki saat dunia terbakar. 3 minggu kemudian, 6 Agustus 1945, bom Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Dalam detik pertama, 70.000 orang tewas. Kota itu menjadi lautan api. 3 hari kemudian, bom kedua, Fat Man, dijatuhkan di Nagasaki. Sekitar 40.000 orang tewas seketika. Total korban, termasuk dari radiasi dan luka-luka, mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Jepang menyerah. Perang Dunia Kedua berakhir. Tapi harga kemenangannya, 2 kota hangus, ratusan ribu nyawa, dan trauma global yang tak terhapuskan. Perang dingin, ancaman dari langit. Uni Soviet tak mau tertinggal, meledakkan bom atomnya sendiri pada 1949.
Maka dimulailah perlombaan senjata nuklir antara dua negara adidaya. Bom menjadi lebih besar, lebih mematikan. Pada tahun 1961, Uni Soviet meledakkan SART, bomba bom nuklir terbesar sepanjang sejarah, setara 50 megaton TNT. Jika diledakkan di tengah Jakarta, kerusakannya akan mencapai radius hingga Bogor, Depok, dan Tangerang. Konsep MAD, Mutually Assured Destruction, muncul. Jika satu pihak menembakkan nuklir, semua pihak akan hancur. Krisis misil Kuba 1962 hampir membawa dunia ke tepi kehancuran. Selama 13 hari, dunia menahan napas. Satu tombol salah bisa berarti kiamat. Warisan yang menghantui. Meski banyak perjanjian perlucutan senjata diteken seperti SALT, START, dan NPT, senjata nuklir tak pernah benar-benar hilang. Hari ini, 9 negara memiliki senjata nuklir. Beberapa memiliki sistem peluncuran otomatis. Satu kesalahan teknis atau interpretasi salah bisa mengakhiri jutaan nyawa dalam waktu kurang dari 1 jam. Ledakan bom hanya bagian awal. Radiasi, kehancuran infrastruktur, nuklir musim dingin, dan kelaparan global akan menyusul. Masa depan senjata atau perisai. Beberapa negara kini mengembangkan bom nuklir taktis lebih kecil, tapi bisa digunakan dalam konflik regional. AI dan senjata otonom diperkenalkan dalam sistem pertahanan, menimbulkan kekhawatiran baru. Bagaimana jika keputusan hidup mati diambil oleh mesin? Sementara itu, teknologi nuklir juga digunakan untuk hal baik, pembangkit listrik, alat medis, dan riset ilmiah. Tapi bayang-bayang bom selalu mengikuti. Pilihan di tangan manusia. Bom nuklir adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi penjaga perdamaian atau pemicu kiamat. Di tangan bijak, ia mungkin menahan agresi. Di tangan gila, ia bisa memusnahkan peradaban. Sejak Trinity Test, manusia telah bermain-main dengan api para dewa. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah kita bisa membuat bom yang lebih besar?